Sedikit informasi tentang teori peluang ya. Teori peluang awalnya lahir dari masalah peluang permainan judi. Dalam perkembangannya, teori peluang menjadi cabang dari ilmu matematika yang digunakan secara luas. Teori peluang banyak digunakan dalam dunia bisnis, meteorologi, sains, industri, politik, dan lain-lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, perusahaan asuransi jiwa menggunakan peluang untuk menaksir berapa lama seseorang mungkin hidup. Dokter menggunakan peluang untuk memprediksi besar kecilnya kesuksesan suatu metode pengobatan. Ahli meteorologi menggunakan peluang untuk memperkirakan kondisi cuaca. Dalam dunia politik, teori peluang juga digunakan untuk memprediksi hasil-hasil sebelum pemilihan umum. Peluang juga digunakan PLN untuk merencanakan pengembangan sistem pembangkit listrik dalam menghadapi perkembangan beban listrik di masa depan. Nah, itu contoh-contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di dalam materi nanti kita akan menggunakan percobaan koin atau mata uang logam, dadu, lalu ada bola-bola berwarna, ada kartu bridge, ada kartu domino. Oke, silakan saksikan videonya. Terima kasih. Miss katakan di awal tentang peluang di kehidupan sehari-hari. Jadi peluang itu adalah besar kemungkinan yang terjadi ya. Nah, di materi peluang nanti kita akan belajar cara menentukan ruang sampel dan titik sampel. Lalu kita akan belajar menghitung nilai peluang suatu kejadian. Oke, kita masuk ke ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel itu kalau dalam himpunan dia adalah semesta ya. Kalau di dalam himpunan, kalau di peluang dia namanya ruang sampel, tapi teorinya sama aja. Semua kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan itu adalah ruang sampel. Semua kemungkinan yang terjadi pada suatu percobaan. Di peluang, ruang sampel sendiri adalah simbolnya S. Jadi dia sama dengan di himpunan ya. Kalau di himpunan namanya semesta, simbolnya S. Di peluang namanya ruang sampel, simbolnya juga menggunakan S. Nah, kalau titik sampel itu adalah anggota-anggota dari ruang sampel, anggota-anggotanya. Oke, kita menentukan ruang sampel suatu percobaan. Cara menentukan ruang sampel suatu percobaan ada 3 cara ya. Yang pertama dengan cara mendaftarkan. Oke, misalkan kita menggunakan percobaan 1 koin uang logam. Nah, coba kalian ingat-ingat, koin uang logam memiliki 2 sisi ya. Ada sisi angka, ada sisi gambar. Nah, jadi ruang sampel untuk 1 koin uang logam adalah angka dan gambar. Ini ruang sampelnya. Cara penulisannya sama dengan kita menuliskan himpunan ya. Nah, titik sampelnya adalah angka dan gambar. Banyaknya anggota ruang sampel ada 2. Nah, samakan dengan di himpunan. Ini untuk cara menentukan ruang sampel dan titik sampel pada 1 koin uang logam dengan cara mendaftarkan anggotanya. Seperti ini. Oke? Yang kedua, pohon digunakan untuk menentukan ruang sampel 2 koin uang logam biar lebih gampang. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini untuk 2 koin uang logam ya. Paling gampangnya kita menggunakan diagram pohon. Itu untuk 2 koin uang logam ya. Selain dengan menggunakan diagram pohon untuk 2 koin uang logam, kita juga bisa menentukan ruang sampel dengan menggunakan tabel. Nah, seperti ini tabelnya.
Kan 2 koin uang logam, 1 koin ada angka, ada gambar. Ini 1 koinnya ada angka, ada gambar. Kita gabung, isi tabelnya di sini. Nah, dia ketemu angka, tabel yang ini ketemu angka, gambar, tabel yang ini ketemu gambar, angka, ini gambar. Mengisinya kebalik nggak apa-apa ya, nggak masalah. Yang penting konstan mengisinya. Jadi ruang sampahnya yang mana? Ini ruang sampahnya. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Nah, jadi untuk 2 koin uang logam, ruang sampelnya ini. Kalau pakai diagram pohon, ini ruang sampelnya. Kalau pakai tabel, ini sampelnya. Sehingga ruang sampel untuk 2 koin uang logam adalah, nih, menuliskan. Cara menulisnya seperti ini. Ruang sampel dari 2 koin uang logam, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar. Titik sampelnya ya ini, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar. Banyaknya ruang sampel ada 4. Nah, cirinya ya, kalau misalkan 1 koin uang logam kan tadi angka gambar, 1 aja kan tadi namanya. Kalau 2 koin uang logam, nih 2 namanya, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Nah, itu menentukan ruang sampel, titik sampel dengan menggunakan 2 koin uang logam. Oke, selanjutnya masih dalam topik menentukan ruang sampel, suatu kejadian. Kali ini kita menggunakan 1 buah dadu. 1 buah dadu. Kalau cuma 1 buah dadu ya kita daftar aja. Dadu itu kan memiliki 6 buah sisi. 6 buah sisi. Di setiap sisinya bertuliskan angka-angka nomor 1 sampai nomor 6 ya kan. Nah, jadi ruang sampelnya itu, angka-angkanya itu ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik sampelnya ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya anggota ruang sampel ada 6. Jadi 1 buah dadu itu ruang sampelnya ada 6. Oke, sekarang percobaan 2 buah dadu. Kalau 2 buah dadu itu paling gampangnya kita menggunakan tabel ya. Nah, ini tabelnya, tabel untuk 2 buah dadu. Ini dadu pertama, yang di sini dadu kedua, kebalik juga nggak masalah. Jadi diisi tabel, di dalam tabelnya ini diisi. Nah, inilah ruang sampelnya, sebanyak ini. Nah, sebanyak ini ruang sampelnya. Ini cara mengisinya seperti ini. Tabel yang ini ketemu angka 1,1. Cukup seperti itu menuliskannya. Menulisnya seperti ini, nggak masalah. Nah, inilah ruang sampelnya. Tabel yang ada di dalam ini ruang sampelnya. Ada berapa banyak kotak? Ada 36 kotak. Jadi ada 36 ruang sampel untuk 2 buah dadu. Oke? Jadi itu sudah harus diingat ya. 1 buah dadu ruang sampelnya ada 6. 2 buah dadu ruang sampelnya ada 36. 1 koin ruang sampelnya ada 2. 2 buah koin ruang sampelnya ada 4. Titik sampelnya untuk koin, angka, gambar. 2 koin, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Dadu, titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 buah dadu, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Oke, percobaan kali ini kita menggunakan 1 koin dan 1 dadu. Kita gabung. Nah, untuk kejadian koin dan dadu ini kita paling gampangnya itu menggunakan tabel. Nah, di sini ada tabel koin, angka, gambar. Di sini ada tabel dadu, angka 1 sampai 6. Di dalam ini adalah ruang sampelnya, diisi aja. A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan seterusnya. Kebalik isinya juga nggak masalah. Oke? Nah, jadi untuk percobaan 1 koin dan 1 dadu, banyaknya ruang sampelnya ada 12. Dari mana 12? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atau paling gampangnya 2 dikali 6, 12. Oke. Next.
Di peluang ada dua kejadian ya, ada kejadian tunggal, ada kejadian majemuk. Kejadian tunggal itu kejadian sederhana yang menghasilkan satu titik sampel. Kejadian tunggal, contohnya tadi percobaan pelemparan sebuah dadu, pelemparan satu koin, tadi menghasilkan satu titik sampel, itu namanya kejadian tunggal. Nah, kalau kejadian majemuk tadi pelemparan dua buah dadu, pelemparan dua buah koin, atau kita mix dadu dengan koin, yaitu kejadian majemuk ya. Bisa ya membedakan kejadian tunggal dan kejadian majemuk?